Dr. Henry sepertinya belum gabung ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa gabung. Tapi masih ada satu lagi, Dr. Rimun juga yang akan menyampaikan paparannya. Dr. Rimun Wibowo, beliau adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Ekuator. Beliau juga akademisi di Jakarta ya, dosen juga. Nah, kita mohon beliau untuk menyampaikan sharingnya mengenai pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Islam Kafah. Monggo, Dr. Rimun, waktunya 10 sampai 15 menit. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih, Dr. Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurillah, wa ni'matullah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, salam dan salam juga tetap tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya muliakan para narasumber, guru-guru saya, juga para hadirin, mentor bisnis yang mungkin kalau saya teori barangkali, tapi seperti Pak Guntur ini sudah praktek ya. Baik, saya diminta menyampaikan pematik diskusi yang berkaitan dengan pemberdayaan umat ya dalam perspektif Islam Kafah. Mohon izin saya share screen ya. Belajar bahasa Arab. Ya itu semua share screen. Iya itu benar. Apakah sudah nampak? Sudah Pak. Ini Bapak udah tahu belum? Kalau yang ini nyala, yang itu mati. Kalau duplikat ini nyala. Kalau extend situ cuman home doang. Soalnya masuk nggak? Mungkin masih ada yang masuk ya suaranya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita ngomong pemberdayaan, tentu yang diberdayakan ini orang yang belum berdaya gitu ya. Atau kalau kita ngomong umat berarti atau masyarakat berarti yang belum berdaya. Nah, dari pengalaman kami berdaya dalam konteks ini memang ya macam-macam sebenarnya, berberdaya dari sisi pengetahuan, dari sisi agama dan sebagainya kan serba lemah ya. Tetapi dalam konteks ini tentu yang dimaksud pemberdayaan dari sisi ekonomi gitu ya. Tadi Pak Rizal sudah menyampaikan data ya, kebetulan saya juga memiliki data yang sama sepertinya, bahwa penduduk kita itu 82,77% itu hidup di pedesaan dan sumber kehidupannya itu pada sektor pertanian. Nah, ternyata 60% dari mereka ini miskin, kategori miskin, karena 55%-nya itu termasuk petani gurem. Artinya mereka kepemilikannya hanya di bawah 0,25 hektar. Jadi kalau kita ngomongin orang miskin, mayoritas kita ini penduduknya Muslim, dan Muslim itu ternyata banyak di desa gitu kan, dan ternyata kondisinya seperti itu. Tadi ditambah lagi datanya upah di sektor pertanian itu sangat murah, sehingga ini menambah situasi yang buruk itu tadi. Namun sektor pertanian ya faktanya tetap jumlahnya banyak, karena memang budaya dari orang desa itu berbeda. Katakanlah saya juga orang petani, keluarga petani, nanam padi, palawija dan sebagainya itu kalau bahasa Ponorogonya itu pakpok gitu ya. Pakpok itu artinya ya kayak hanya mempertahankan apa namanya, kayak nabung aja, maksudnya bukan nabung ya, artinya
apa yang ditanam bisa makan, ya itu lagi habis lagi, kemudian nanti mulai lagi. Jadi sama sekali kalau misalnya untuk biaya sekolah dan lain-lain itu atau memperbaiki rumah dan sebagainya itu ya nggak cukup gitu kalau hanya sektor pertanian dalam arti bertani tadi. Nah, mengapa terjadi demikian? Kenapa umat ini banyakkan miskin tadi? Terutama ada faktor internal dan nanti juga ada faktor eksternalnya. Nah, faktor internal itu kalau dari sisi kacamata pemberdayaan kurang bisa saling percaya mereka ini. Juga kurang daya inovasi atau kreativitasnya. Mudah pasrah, ya, menyerah, putus asa, aspirasi dan cita-citanya rendah. Jadi untuk berpikir investasi itu nggak ada. Kalau dapat upah hari ini ya yang penting habis hari ini. Ya ngapain orang udah begini. Jadi seperti tidak terjangkau gitu. Kemudian juga tidak bisa menunda menikmati hasil kerja yang tadi ya. Sama ini dengan yang berikutnya, wawasan waktu yang sempit dalam arti tidak kepikiran lah untuk investasi untuk jangka panjang sebagainya. Juga familisme dan sangat terikat dengan tempat tinggal biasanya. Jadi tidak mau atau kurang bisa menjadi kosmopolitan. Kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi kenapa mereka miskin. Yang pertama adalah sistem yang tidak kondusif. Atau bisa juga ini dalam konteks kebijakan lah ya. Nah, kalau kita umat Islam bisa disebut sistem. Artinya kita itu pengen bisnis atau pengen usaha lebih maju, tapi sistemnya nggak mendukung gitu. Jadi ibaratnya kita tuh umat Islam, itu saya sederhanakan aja, misalnya bakatnya itu padi, tapi situasinya kayak gurun pasir, kan susah itu. Secara sistem keuangan, sistem finansial itu serba tidak mendukung. Kemudian sumber daya alam ya. Kenapa miskin ini juga karena sumber daya alamnya memang harus sangat struggle ya. Mungkin tidak ada irigasi ya, terus sudah tandus karena banyaknya input pertanian yang buatan dan sebagainya. Dan biasanya yang miskin itu juga kelembagaan ya. Dari segi kelembagaan itu lemah. Juga lingkungan dalam arti juga budayanya itu juga tidak mendukung atau memicu, justru mendorong terjadinya kemiskinan. Infrastruktur juga bisa sangat kurang. Nah, inilah internal dan eksternal ini kemudian saling melengkapi, membuat umat kita ini miskin. Nah, mereka inilah sebenarnya yang harus diberdayakan. Kalau dalam konteks pemberdayaan, orang-orang yang memiliki berbagai atribut ketidakberdayaan tadi, itu sebenarnya tujuannya harus diangkat dulu supaya setara dengan masyarakat yang sudah berdaya. Kemudian kita dorong agar dia bisa lari gitu kan. Angkat ibaratnya kan terus ditatih gitu kan supaya jalan baru lari. Kalau larilah yang udah mandiri. Pak Guntur itu berarti posisinya udah di sini tuh, udah lari. Nah, memang kita harus membantu umat ini dalam bentuk Life Skill Education Center atau forum pendidikan life skill untuk bisa memberdayakan mereka. Saya kira seperti komunitas MTR itu salah satu bagian dari yang kita sebut dengan Life Skill Education Center. Gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih pemberdayaan itu? Ini prinsipnya bahwa kalau bahasa Inggrisnya kita sering menggunakan empowerment, itu dari bahasa Inggris mendapat awalan dan akhiran men ya. Empowerment itu artinya dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti dalamnya. Jadi sebenarnya prinsipnya itu membangun kekuatan dari diri masyarakat yang kita berdayakan atau umat yang kita berdayakan itu, karena mereka memiliki sumber kreativitas yang ada di dalam diri setiap orang. Seperti contoh Pak Guntur tadi itu sebenarnya itu ngeklik itu bahwa ternyata punya potensi dirinya dan terpatik ya, tertrigger di dalam komunitas
komunitas anti riba itu. Nah, MTR Pak. MTR ya, masyarakat tanpa riba ya. Nah, jadi memberdayakan itu berarti sebenarnya menciptakan kondisi hingga semua orang yang lemah tadi menyumbangkan kemampuannya. Nah itu ngeklik itu kayak kasus Pak Guntur itu. Jadi kemampuan dan kondisinya itu pas gitu, dapat momentum yang pas gitu, sehingga meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Artinya sekarang ini kan pede banget itu Pak Guntur, sudah punya usaha sekian. Itulah pemberdayaan ya. Beda dengan kalau diberi gitu kan, rasanya kan malu gitu kan, terus ditolong gitu kan. Tapi begitu sudah mandiri ini luar biasa itu. Bahagianya itu kan berarti harkat martabatnya itu naik gitu kan. Nah, maaf ini. Ya. Nah, ada 3 syarat pemberdayaan. Yang pertama itu berarti restrukturisasi dari kelembagaannya itu. Kalau kita punya komunitas, punya umat yang memberdayakan, memang harus kita temukan. Jadi kelembagaan dasar masyarakat atau umatnya itu yang harus kita restrukturisasi. Artinya harus dibangun saling percaya, ya, saling satu tujuan, ya, saling bantu sebagainya itu dulu gitu. Jangan kita berangkat membangun ini jumping dari ini yang harus dibenahin dulu. Dan yang kedua juga tadi kita harus menciptakan kebijakan yang mendukung. Kalau kita bukan mengambil kebijakan ya dalam konteks keumatan ini, saya kira kita nggak punya peran. Maka bagaimana kita menciptakan diri sendiri iklim yang mendukung gitu, iklim yang memihak gitu. Nah, saya kira Pak Guntur juga mungkin mendapatkan ini. Kemudian yang ketiga adalah bottom up. Kira-kira apa potensi yang pas bagi Pak Guntur dan Pak Guntur-Guntur yang lain itu. Jadi kita jangan latah gitu kan, tapi kita harus cari tahu sebenarnya apa core kompetensi dari masyarakat atau umat yang kita berikan ini. Nah, jika 3 hal ini dilakukan, ya insya Allah mungkin bisa membantu umat. Waktunya 5 menit lagi, Pak. Ya. Kemudian ini misi utama dari Memberdayakan, tentu memberikan penyadaran. Penyadaran itu berarti kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh umat tadi, kita sadarkan untuk menjadi positif, kemudian kita organisir, dan nanti tentu sudah dapat kayak Pak Guntur ini terjadi kaderisasi yang bisa men-trigger bagi masyarakat atau umat yang lain. Kemudian kita juga memberikan dukungan teknis. Nah, apa-apa yang diperlukan oleh Pak Guntur ini dan mitra-mitranya, mungkin kalau kita itu ingin beragam umat harus diberikan apa? Bantuan manajemen, bantuan teknologi, dan sebagainya. Kemudian pengelolaan sistem berarti karena ekonomi ini sebenarnya kan berada di sub-subsistem yang terpisah-pisah. Nah, kita kalau ingin menggerakkan masyarakat atau umat, maka kita harus jahit itu, puzzle-puzzle yang terpisah itu kita himpun agar bisa menuju mendukung pada proses pemberdayaan ini. Ini ada 3 pihak, ya masyarakat itu sendiri, kemudian aparat teknis, dalam hal ini para ahli mungkin yang ada di sini ini levelnya mungkin bisa gitu. Nah, juga perlu ada lembaga intermediate ya. Jadi harus ada lembaga-lembaga intermediate seperti MTR itu, saya kira posisinya di sini. Juga mungkin forum-forum ya yang lain. Nah, apa sih sebenarnya yang mesti dikerjakan ketika kita melakukan pemberdayaan? Saya kira mungkin ini Pak Guntur bisa memberikan kalibrasi nanti ya. Yang pertama itu sebenarnya capacity building, jadi memberikan perubahan mindset gitu kan. Di situ kan ada perubahan mindset yang terjadi ya dengan komunikasi yang intensif, dengan training, dengan coaching gitu kan. Kemudian yang kedua adalah pemberian technical building, yaitu skill improvement. Jadi membangun skill. Skill apa? Skillnya adalah yang tadi, skill yang dimiliki oleh masyarakat yang kita berikan itu. Jangan memperkenalkan yang baru kalau bisa. Itu bisa berbasis on-farm. On-farm itu kegiatan-kegiatan yang prinsipnya berbasis lahan. Bisa dalam arti on-farm itu bisa pertanian dalam arti palawija, pokok, dan sebagainya. Perkebunan, kehutanan itu masuk on-farm. Termasuk perikanan dan kelautan itu adalah on-farm, produk-produk itu. Kemudian on-farm itu olahan. Produk olahan yang tadi on-farm tadi. Atau non-farm, mungkin perbengkelan dan sebagainya itu. Nah, Pak Guntur berarti masuk yang on-farm itu. Nah, caranya itu dengan scaling up. Kalau punya warung 1, mungkin didorong supaya bisa 2, 3, dan seterusnya. Kalau punya kambing hanya 10, bagaimana supaya 20 sampai 100, bebek dan sebagainya.
Atau kalau nggak bisa scaling up, di added value-nya. Punya apa ini supaya punya added value yang lebih tinggi. Entah kemasannya, packaging-nya, apa grading-nya, dan sebagainya. Nah, nanti baru dibantu atau difasilitasi bagian proses pemakanannya, informasi teknologinya, permodalan, sumber daya alam, dan manajemennya. Nah, terakhir, kira-kira apa yang perlu dilakukan dalam konteks perspektif Islam ini? Yang pertama, usulan saya adalah perlunya ada penyadaran tadi. Jadi kita itu sebagai umat ini harus saling percaya dan juga harus melakukan upaya yang inovatif. Tidak gampang menyerah ya, harus istiqomah tegar, punya cita-cita lah, dibangkitkan bahwa umat Islam terbaik ya, untuk para umat khairu ummah dan sebagainya. Berjiwa investatif, jadi tidak selesai hari ini selesai. Kemudian ta'awun ya, amanah, dan juga hendaknya kosmopolitan, karena bisa kita contohkan para sahabat Nabi sebagian itu kosmopolitan juga kan, berdagang di mana saja sambil tetap berdakwah. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif tadi. Lingkungan kondusif ini dalam arti kan sebenarnya kebijakan. Tadi Mas Rizal sudah mengemukakan berbagai insentif, tapi pertanyaannya, nyampekah kita ke kita itu? Enggak. Saya punya catatan, Mas Rizal, bahwa dari tahun 2007 hingga 2014 itu kan sudah diluncurkan KUR, tapi kan dikenakan bunga 21%. Kemudian tahun 2005 turun menjadi 12%. Nah, kemudian diturunkan lagi ya, dari 7 sekarang jadi 6, dan platform KUR-nya ini cukup besar. Tahun 2020 ini sudah 140T. Dinaikkan menjadi 190T, dan nanti targetnya 2024 itu 325T. Tapi persoalannya, mampukah ini menyentuh umat tadi? Ya pasti kalau kita ngomong anti riba kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu bagaimana menciptakan iklim kondusif ini? Ya berarti mungkin membangun sirkah-sirkah atau komunitas MTR tadi, kemudian juga jaringan umat, dan juga menggunakan produk-produk dari umat. Selama ini juga ada kritik gitu kan, kita itu punya MAT 212, tapi ternyata produknya masih produk sebelah. Nah, kita ini juga hendaknya menjadikan prinsip tadi, inovatif, kreatif tadi, mungkin itu yang harus dipikirkan oleh para peserta diskusi hari ini. Kemudian yang ketiga, perlu ada fasilitator umat. Umatnya harus ada penggeraknya. Kalau Pareto Principle itu kan 20% itu yang menggerakkan yang 80%. Jadi inilah fasilitator umat, saya kira MTR sudah melakukan itu, yang bisa menganyam potensi umat ya, menjadi penggerak subsistem dari sumber daya umat tadi, yang bisa berupa natural resource, physical resource, financial resource, social resource, maupun human capitalnya. Jadi, ataupun kemampuan IT yang tadi disinggung oleh Dr. Budi gitu kan. Kemudian yang keempat, menurut saya penting itu menciptakan loyalitas pada produk keumatan. Yang satu menjadi kritik juga gitu kan. Di sana ada 212, di sebelahnya ada Indomart. Kita umat Islam, tapi kita masih beli produk yang di Indomart. Tapi itu mungkin juga karena kita belum menggarap dengan serius. Misalnya kualitas barangnya, kontinuitasnya, kelengkapannya, service excellence-nya. Nah, kalau kita dalam konteks ini akhlak karimahnya yang kurang mungkin ya. Kelengkapan produk yang dibutuhkan umat, akhirnya orang, nah hal-hal ini yang mestinya dijawab ya, dijawab supaya juga memudahkan umat itu bisa loyal kepada produk atau warung-warungnya umat juga gitu kan. Dan yang terakhir mungkin perlu ada keberpihakan dan keteladanan. Para ulama, intelektual muslim, tokoh masyarakat, leader umat mulai dari tingkat yang terendah itu juga harus memberikan keteladanan untuk melakukan upaya-upaya yang ini semua termasuk menciptakan loyalitas tadi gitu. Saya kira itu Bapak sekalian yang bisa saya share pada kesempatan diskusi pagi sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rimun Wibowo yang sudah melengkapi ya